Hadirin wal hadirat, selanjutnya marilah kita simak mau'idhah hasanah oleh Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Haidar bin Ahmad Dia Al-Idrus. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yafuku hamdal hamidin wa ya'lu syukra syakirin, hamdan yardallah bihi anna wa yataqabbal bihi minna wa yakunu lana dukhran wa najatan yawmaddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. أما بعد المحترمون والمكرمون, yang sama-sama kita hormati segenap para habaib, Al-Habib Fauzi Al-Haddad, Al-Habib Faisal Al-Haddad, Al-Habib Alwi Baharun, juga segenap para kiai, para masyayikh, para a'immatul khususiyah. Turut hadir bersama kita yang mulia Kiai Haji Yasin Sulhan, Ustadz Mustafa, juga ada Dr. Kiai Haji Zainuddin sebagai Ketua Al-Khidmah Kepulauan Riau, juga segenap sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat yang sangat kita hormati dan kita banggakan, juga segenap para ulama dari kepengurusan MUI, juga Kemenak, KUA. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi mereka dan kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita apresiasi atas segala dukungan, support, partisipasi, izin, restu, sumbangsih yang mereka haturkan segenap aparat jajaran pemerintahan, mulai dari Bapak Gubernur Kepulauan Riau atau yang mewakili Ibu Dewi, juga Bapak Bupati atau yang mewakili, juga segenap jajaran anggota dewan. Hadir bersama kita Bapak Indra Setiawan, juga segenap jajaran aparatur negara dari Kapolres, juga Ketua PCNU Bintan, TNI, Polri, tokoh agama, Bapak Camat, Bapak Anton, Kades, Lurah, dan semua para tim keamanan, ya, Masya Allah, Banser, Ansor, segenap keluarga besar pengurus Masjid Al-Hikmah wilayah Teluk Sasak, juga yang sama-sama kita banggakan saudara-saudari dari jamaah Al-Khidmah utamanya yang datang dari luar Pulau Bintan,
dari Malaysia dan lain sebagainya, serta hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur keharibaan Allah Subhanahu wa taala selalu kita haturkan, kita ucapkan, kita dengungkan atas segala kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa silih berganti, berlimpah ruah, tidak pernah terputus kita rasakan. Kesemua kenikmatan tersebut adalah murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa yang kalian rasakan dari kenikmatan, maka keseluruhan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak anugerah-anugerah Allah dan kenikmatan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, tentu kalian tidak akan pernah bisa untuk menghitung-hitungnya. Begitu banyak kenikmatan-kenikmatannya, begitu banyak anugerah-anugerahnya, sudah sepantasnya kenikmatan-kenikmatan tersebut, rizki-rizki dari Allah kepada kita tersebut sudah seyogyanya timbul dari hati kita yang paling dalam, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang bisa cinta, bisa tunduk, bisa hormat kepada orang yang memberinya beberapa waktu, beberapa kali pemberian-pemberian, maka lantas kiranya bagaimana kita tidak cinta, bagaimana kita tidak rindu kepada zat yang tidak pernah berhenti, tidak pernah terputus anugerah-anugerah dan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Ahibbullaha lima yaghdukum min ni'amih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cintai Allah. Bagaimana kalian tidak cinta kepada Allah? Kepada orang yang memberi saja kalian cinta, lantas bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala? Cintai Allah dengan apa yang telah Allah berikan kepada kalian daripada kenikmatan-kenikmatannya. Wa ahibbuni li hubbillah, dan cintai aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kecintaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintai keluargaku jika kalian benar-benar cinta kepadaku, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh besar anugerah Allah, utamanya yang kita rasakan di siang hari ini setelah kita duduk mulai pagi tadi bersama-sama mendengungkan, mengumandangkan, mengangkat suara kita untuk bersama-sama berzikir kepada Allah di rumah Allah Subhanahu wa taala, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulubu wal absar liyajziyahumullah ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Di rumah-rumah, di tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk ditinggikan suara-suara, untuk bertasbih menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepadanya, mensucikan nama-nama Allah di waktu pagi, di waktu petang. Di dalamnya terdapat kelompok-kelompok manusia yang mulia, yang mana mereka adalah la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Karena mereka itulah
orang-orang yang Allah muliakan, yang tidak terlalaikan dengan jual beli dan kekayaan duniawi, maka janji Allah, liyajziyahumullah ahsana ma amilu, Allah akan memberikan pahala yang besar atas apa yang mereka perbuat daripada berzikir, mengingat Allah. Dan tidak lain pula, wa yazidahum min fadlih, Allah akan memberikan kepada mereka tambahan daripada keluasan anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat akan Allah sempurnakan pahalanya. Di dunia akan Allah tambah min fadlihi, dari keluasan anugerah-anugerah Allah. Keluasan rizki Allah akan ditambah dengan berkat Anda semua duduk bersama-sama mengumandangkan suara untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini anugerah yang besar, kenikmatan yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada masyarakat Bintan pada khususnya. Alhamdulillah, setelah rangkaian demi rangkaian acara-acara sebagai bentuk tasyakuran, ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hari jadi Bintan dengan rentetan acara mulai tanggal 1 dengan berbagai bazar dan lain sebagainya, ditutup dengan intisari acara, bentuk syukur kepada Allah, bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah nikmatnya, alangkah besarnya anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan alangkah tepatnya hal ini sebagai pengaman daripada wilayah ini dari berbagai macam musibah. Hal yang semacam inilah yang akan menolak berbagai macam malapetaka, dihindarkan dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga demikian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam Al-Qur'an, Allah telah berfirman, "Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kalian jika kalian pandai bersyukur, jika kalian selalu mempertebal keimanan kalian kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab Anda semua, tidak akan mengazab kita semua, dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam bala, musibah dan malapetaka. Bahkan majelis yang mulia semacam ini, selain manfaatnya untuk menjauhkan berbagai macam musibah malapetaka, di sisi lain majelis yang semacam ini yang akan mengundang turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari langit, dan Allah keluarkan keberkahan-keberkahan dari dalam bumi. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Andai kata penduduk suatu wilayah beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah, janji Allah, maka kami akan bukakan yang sebelumnya tertutup, yang sebelumnya sedikit, akan dibuka, akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan-keberkahan langit, dan Allah keluarkan, Allah buka, Allah tambahkan keberkahan-keberkahan dari bumi. Oleh karena itu sungguh tepat majelis ini sebagai agenda yang mudah-mudahan bisa senantiasa dilaksanakan tiap tahunnya. Yakinilah majelis inilah, majelis yang semacam inilah, perkumpulan yang semacam inilah yang akan mendatangkan berbagai macam keberkahan dari Allah, yang akan menyelamatkan kita semua dari berbagai macam malapetaka, musibah dan berbagai macam bala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang mulia semacam ini selain sebagai penangkal dari berbagai macam musibah, bala dan malapetaka, juga sebagai pendatang untuk mendatangkan anugerah dan keberkahan dari Allah,
juga majelis yang semacam ini akan mampu merubah daripada watak karakter seseorang menjadi pribadi-pribadi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang-orang yang memiliki akhlak yang luhur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena majelis zikir yang kita rasakan di siang hari ini yang lebih dominan, yang lebih unggul kita rasakan adalah ketentraman hati-hati kita semua. Yang lebih kita rasakan adalah sisi rohani kita yang lebih unggul, yang lebih condong, sehingga kita bisa bertumakninah walaupun beberapa jam kita bisa duduk dengan tenang. Kenapa? Karena yang kita rasakan adalah roh kita yang merasakan, hati kita yang merasakan. Yang lebih condong adalah sisi rohani hati kita, keimanan kita yang semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga demikian salah seorang sahabat ketika datang daripada majelis zikir bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia kembali ke rumahnya, maka ia merasakan di dalam hatinya perubahan. Dari yang semulanya duduk di majelis bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ketika pulang ke rumahnya, pulang kepada kesibukan dunianya, merasakan keadaan hatinya berubah, menurun daripada keadaan ketentraman ketika di dalam majelis yang mulia. Sehingga hal ini membuat hatinya gelisah. Apa fenomena yang terjadi di dalam diri saya ini? Kenapa terjadi perubahan? Saya merasakan ketentraman, kenyamanan ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam majelis Nabi, di dalam majelis zikir saya merasa nyaman, tentram. Kenapa ketika kembali ke rumah, kembali kepada kesibukan duniawi, berubah keadaan hati saya? Sehingga sahabat Hudzaifah tersebut pergi menuju ke kediaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di tengah perjalanan bertemu dengan sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, yang kemudian bertanya, "Wahai Hudzaifah, mau kemana Anda?" "Kalau saya akan pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena saya merasa diri saya telah an-nifaq, telah terjangkiti kemunafikan." Kenapa demikian? Karena ketika saya bersama Nabi, saya merasa hati saya begitu tentram, keimanan saya bertambah. Tetapi kembali ke tempat semula, kesibukan semula, berubah hati saya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun mengatakan, "Aku juga merasakan yang demikian, wahai Hudzaifah." Maka keduanya pun berangkat pergi untuk menjumpai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat Hudzaifah mengajukan pertanyaannya, keluh kesahnya terhadap perihal hatinya. Masya Allah, sahabat itu yang mereka perhatikan adalah keadaan hatinya. Yang selalu menjadi pikiran mereka adalah prioritas rohaniyah mereka, keimanan mereka kepada Allah. Sehingga Nabi Muhammad SAW ketika mendengar pengaduan sahabat tersebut, beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, "Sesungguhnya memang demikianlah keadaan manusia, wahai Hudzaifah. Andai kata laudumtum ala ma antum alaihi ma'ana la safatkumul malaikah." Memang demikian keadaan manusia, wahai Hudzaifah. Andai kata keadaan keimananmu, hatimu senantiasa merasa tentram sebagaimana engkau berada di dalam majelis kami, engkau selalu merasa nyaman, hatimu selalu bertambah keimanannya, wahai Hudzaifah. Ketika engkau kembali ke tempatmu sepulang engkau dari majelis kami, la safahatkumul malaikatu fit turuqat. Niscaya derajat kamu akan tinggi, wahai Hudzaifah. Bahkan engkau akan menyalami para malaikat-malaikat di jalan-jalan tersebut. Andai kata keimananmu tetap
standarnya, statusnya selalu tinggi, selalu merasa hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kehadiran hati-hati Anda di dalam majelis zikir, kalau bisa terus semacam itu sampai kembali ke rumah, sampai kembali ke toko, sampai kembali ke pekerjaan, bisa dalam statik standar hati yang selalu hadir bersama Allah, kata Nabi, niscaya kedudukan Anda akan begitu tinggi sampai bisa menyalami para malaikat-malaikat Allah. Oleh karena itu majelis yang mulia semacam ini, yang lebih condong adalah sisi hati kita. Yang lebih condong, yang diberi makan asupan gizi adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana inilah mediasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar hamba-hamba tersebut pantas duduk bersanding bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui majelis yang semacam inilah Allah hadirkan Anda dari berbagai macam penjuru, yang jauh, yang dekat. Allah hadirkan di tempat ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk mengamankan wilayah ini. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menurunkan keberkahan-keberkahan dari langit dan mengeluarkan keberkahan bumi, yang lebih dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak agar kita semua pantas untuk duduk bersanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang pantas duduk bersama Allah. Orang-orang yang buruk akhlaknya, yang jauh dari Allah, yang sering lupa dari Allah, jauh tidak pantas untuk duduk bersanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hal ini dengan jelas telah beliau paparkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala an. Di antara nasihat beliau yang senantiasa kita dengar setiap kali kita menghadiri majlis manaqib, wala yasluh limujalasatil haqqi ta'ala illal mutahharuna min rijsiz zallat. Tidak pantas seseorang itu duduk bersama Allah kecuali mereka orang-orang yang telah Allah bersihkan, Allah sucikan daripada min rijsiz zallat, daripada kotoran-kotoran rohani, kotoran-kotoran jasmani, utamanya kotoran-kotoran hati. Mereka orang-orang yang bersih jasmaninya, mereka orang-orang yang bersih rohanianya, mereka orang-orang yang bersih hatinya, mereka orang-orang yang bersih akhlaknya, baru mereka itu pantas duduk bersanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memanggil kita agar kita bisa duduk dengannya. Ana jalisu man dzakarani. Di dalam hadis qudsi Allah menjelaskan melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana jalisu man dzakarani. Aku adalah kawan-kawan duduk orang-orang yang mengingatku. Kalau mereka duduk mengingatku di dalam kesendirian, maka aku akan balas pula, aku akan ingat di dalam zatku yang mulia. Fa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in hum khairun minhum. Tapi kalau hamba-hambaku bersama-sama mengingatku dalam kebersamaan mereka, aku pun akan balas. Karena mereka adalah kawan-kawan dudukku, kata Allah. Mereka dalam kesendirian mengingatku, aku pun akan balas ingat mereka di dalam zatku yang mulia. Kalau mereka hamba-hambaku mengingatku di dalam kebersamaan, aku pun akan mengingat mereka, membanggakan mereka, mengagungkan mereka. Fi mala'in hum khairun minhum. Tapi di perkumpulanku, di makhluk-makhlukku yang lebih baik daripada perkumpulan mereka manusia, aku akan banggakan mereka di hadapan para malaikat-malaikatku. Amin Allahumma. Inilah anugerah yang terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan di dalam kehidupan kita. Yang mana hal ini memang telah benar dirintis, diasuh, dibimbing
oleh orang-orang yang memang dekat dengan Allah. Ahlullah, orang-orang yang mulia, para wali-wali Allah yang tahu persis jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu jalan untuk pulang ke rumah kita, kalau mereka para wali-wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah lebih tahu daripada jalan kita pulang, lebih tahu jalan untuk kita cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih tahu jalan cepat agar doa-doa hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sendiri, jangan berkelompok-kelompok, tetapi kebersamaan. Wajtami'u ala dzikrillahi ta'ala wala tatafarraqu. Bersamalah. Kalau berzikir kepada Allah bersama-sama. Dari berbagai macam suku, apapun lapisan Anda, status masyarakat Anda, dari yang DPR, dari yang ulama, dari yang lurah, alhamdulillah. Karena kesemuanya itu anugerah dari Allah, amanah yang Allah titipkan. Baik yang duduk di pemerintahan diberikan amanat sebagai wakil rakyat, atau yang lurah, atau yang camat, atau yang di Kemenak, semuanya titipan dari Allah. Kata Allah, gunakan wabtaghi fima ataqallah ad-daral akhirah. Cari, jadikan dengan apa yang Allah berikan kepada Anda dari amanat. Cari dengan kesemuanya itu, cari untuk kemuliaan negeri akhirat. Engkau diberikan titipan amanat berupa wakil rakyat. Jadikan hal itu, jabatan itu sebagai jembatan Anda untuk meraih keridhaan Allah. Kekayaan yang Allah titipkan kepada Anda, jadikan harta tersebut untuk negeri akhirat. Karena orang yang mencari kemuliaan akhirat, dunianya pun akan ikut serta bersamanya. Kemuliaan, keharuman, jabatan yang akan mereka raih bukan hanya jabatan dunia, tapi sampai jabatan akhirat. Para pejabat, penguasa yang menggunakan jabatannya sementara untuk mencari akhirat, jabatan tersebut tidak akan luntur. Meski berpulang ke rahmat Allah, tetapi tetap apa yang telah mereka usahakan, apa yang mereka tinggalkan, pembangunan masjid, sokongan, partisipasi, sehingga majelis zikir bisa tiap tahun senantiasa akan dikenang, senantiasa akan dimuliakan, senantiasa akan ditinggikan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan di dalam cerita ketika salah seorang wanita yang dari segi ekonominya kehidupannya adalah pas-pasan, akan tetapi kebiasaannya senantiasa hadir majelis zikir, hadir majelis ilmu. Di mana-mana ada majelis ia berusaha untuk hadir dengan segala keterbatasan ekonomi dan keadaannya. Sehingga hal itu diperhatikan oleh salah seorang ulama yang hadir di kala itu. Setiap ulama itu hadir, pasti ada wanita tua itu hadir di majelis tersebut. Sehingga dari satu majelis ke majelis berikutnya berlangsung beberapa waktu, tidak lagi mendapati wanita tua tersebut. Sehingga seorang yang alim tadi bertanya, di mana fulanah, perempuan salihah yang begitu aktif di dalam majelis? Dikatakan sesungguhnya ia telah berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, di malam harinya orang yang soleh tersebut bermimpi berjumpa dengan wanita tua tersebut, akan tetapi dalam keadaan yang sudah berubah. Yang semula kehidupannya di dunia pakaian yang biasa, bahkan terkesan lusuh, keadaan yang biasa pas-pasan, akan tetapi di dalam mimpinya dalam keadaan yang begitu luar biasa. Keindahan, kemewahan, mahkota, cahaya. Sehingga dikatakan, bukankah Anda dahulu wanita yang senantiasa hadir di dalam majelis, yang senantiasa senang di dalam majelis ilmu, majelis zikir? Ayyuhal miskinah, wahai wanita miskin, bukankah Anda dahulu semasa kehidupan dunia Anda demikian? Maka ia mengatakan, ya hadza faqad zahabatil maskanah wa ja'al ghinal akbar. Wahai saudaraku, sesungguhnya telah habis masa-masa kehidupan di dunia
yang penuh dengan kemiskinan. Sekarang sudah saatnya aku menuai, memanen kekayaan yang amat besar, kekayaan yang agung, kemuliaan abadi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas apa yang senantiasa aku kerjakan, aku senangi selama kehidupanku, hadir di dalam majlis-majlis tersebut. Oleh karena itulah, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita jadikan majlis zikir yang semacam ini majlis managib, istighatsah, Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kesemuanya ini tersusun, terangkum, tercakup begitu indah dengan nada-nada qasidah yang begitu abik, nyaman kita dengar, masuk ke dalam relung hati kita. Hendaknya kita jadikan hal yang semacam ini prioritas pertama di dalam kehidupan kita. Kita jadikan yang nomor satu di dalam pikiran kita. Semuanya kita nomor duakan. Kehidupan dunia kita apa kita nomor duakan. Kalau berbenturan, majlis ini yang kita utamakan. Niatkan bawa seluruh hajat-hajat Anda, kegelisahan Anda, problematika Anda, niatkan, hadirkan, niscaya semuanya akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Problema-problema tersebut akan diberikan solusi oleh Allah, dan segala yang menjadi hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa anugerah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan di dalam kehidupan kita, Allah canangkan untuk Pulau Bintan ini, moga-moga senantiasa kenikmatan ini sebagaimana kita rasakan di dalam hati kita, kenikmatannya, tumakninahnya, semoga hal ini selalu Allah jaga, Allah wariskan, sehingga berikut anak cucu kita ikut bisa merasakan kebersamaan manisnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini dalam keadaan mencintainya, mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai mereka orang-orang soleh, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Ahmad Asrari, dan mereka orang-orang yang soleh. Semoga kebersamaan ini akan menjadikan kebersamaan sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarrugana min ba'dihi tafarrugan mahdiyan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala ma'ana wala minna syaqiyan wala ma'zuran wala ma'thuma. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika wa nuqaddimu ilaika jaha nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa nuqaddimu ilaika jaha Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa nuqaddimu ilaika jaha Syekh Ahmad Asrari wa jami'i masyayikhihi alladhina yattasiluna ila hadratis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani al-muttasil ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, an la taj'al ya Allah fi hadzal mawtin fi hadzal majlis wa la narja' min hadzal majlis sifral aidi. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa kullu man lahu hajah bi barakatihim ya Rabb. Iqdi hajatina ya Rabb, iqdi hajatina ya Rabb, iqdi hajatina wahfatna wahfat auladana wa dhurriyyatina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.